Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas anak dari Maijen DI Panjaitan, salah satu jenderal yang gugur saat pemberontakan G30 SPKI dan menjadi pahlawan revolusi. Letnan Jenderal atau Letjen Kopassus ini, ternyata putra kandung dari Maijen DI Panjaitan. Maijen DI Panjaitan yang dimaksud, adalah Jenderal Donald Isaac Panjaitan, salah seorang dari 6 jenderal yang jadi korban penculikan dalam peristiwa berdarah pada tahun 1965. Ketika diculik pangkat DI Panjaitan sudah Brigadir Jenderal, ketika itu Jenderal Panjaitan sedang memangku jabatan asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat. Ia termasuk salah satu pimpinan teras Angkatan Darat, ketika itu yang sudah dipimpin Jenderal Ahmad Yani. DI Panjaitan diculik dari rumahnya pada dini hari awal Oktober tahun 1965. Dia diculik sejumlah tentara yang mengatasnamakan diri kelompok gerakan G30S. Di waktu bersamaan kelompok tentara lainnya, yang juga dari kelompok gerakan G30S, bergerak ke rumah jenderal Angkatan Darat lainnya. Ada 7 jenderal yang disasar hendak diculik. 7 jenderal yang mau diculik itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Letjen Ahmad Yani Maijen, MT Haryono, Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo. 6 jenderal kemudian bisa dibawa paksa, beberapa di antaranya ditembak mati di rumahnya, sisanya dibawa paksa dalam keadaan hidup. Sementara 1 jenderal yakni Jenderal Abdul Haris Nasution lolos dari upaya penculikan. Tapi ajudannya Letu Pierre Tendean dibawa hidup-hidup oleh kelompok penculik, dan putri bungsunya Ade Irma Suryani tertembak. Kelompok tentara penculik para jenderal, yang dikomandani oleh Letkol Untung Syamsuri, seorang komandan batalion Cakrabirawa, pasukan elit pengawal Presiden Soekarno ini, kemudian membawa para jenderal itu ke daerah Lubang Buaya. Sejarah pun mencatat 6 jenderal, dan 1 perwira pertama, setelah dibunuh mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Kini lokasi ditemukannya mayat para jenderal, jadi kompleks Monumen Pancasila Sakti. Kembali ke cerita Letjen Kopassus ini, ternyata putra kandung dari Maijen DI Panjaitan. Letjen Kopassus putra kandung Maijen DI Panjaitan itu adalah Letjen Hotmangaraja Panjaitan. Dia sudah purnawirawan sekarang. Letjen Hotmangaraja lahir di Palembang pada tanggal 14 Oktober tahun 1953. Letjen Hotmangaraja merupakan lulusan Akademi Militer Akmil tahun 1977. Sejak lulus dari Akmil, Hotmangaraja mulai merintis karirnya di Korps Baret Merah atau Kopassus. Seperti diketahui, Kopassus saat masih bernama RPKAD, berperan penting dalam menumpas kelompok tanggal 30 September, kelompok yang menculik dan membunuh ayahnya. Di Kopassus, Hotmangaraja pernah menjabat Komandan Peleton Kopassus, Pasi Intel Grup 1 Parako Kopassus, dan Komandan Kompi Batalion 12 Grup 1 Kopassus. Ketika berpangkat Kapten, Hotmangaraja pernah diangkat jadi Komandan Detasemen Batalion 22 Grup 2 Kopassus. Karirnya terus menanjak saat dia berpangkat Mayor, sempat memegang jabatan beberapa posisi, antara lain sebagai Kasisatu Intelsat Gulter 81 Kopassus, dan Wadan Satgulter 81 Kopassus. Hotmangaraja juga pernah bertugas di BAIS TNI, Badan Intelijennya TNI. Di BAIS, Hotmangaraja memegang jabatan Pasiops, Satgas Intel BAIS TNI. Setelah itu pangkatnya naik menjadi Letnan Kolonel, kembali ia ditarik ke Kopassus di Korps Baret Merah. Saat berpangkat Letkol, Hotmangaraja sempat dipercaya untuk memegang posisi Danyon Aksus Satgulter 81 Kopassus, Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kembali ia ditarik ke BAIS TNI untuk memegang jabatan dan Satgas Intel BAIS TNI. Setelah itu Hotmangaraja kembali ditugaskan ke Kopassus. Di Kopassus ia dipercaya jadi Wadan Set 81 Satgulter Kopassus. Karirnya terus menanjak, pangkat kolonel pun diraihnya. Saat berpangkat kolonel beberapa jabatan sempat dipercayakan kepadanya. Hotmangaraja sempat jadi Asintel Kopassus, lalu ditugaskan ke Jerman, untuk mengisi posisi sebagai atase militer di Republik Federal Jerman. Usai bertugas di Jerman, Hotmangaraja kembali ditarik ke Kopassus, untuk memegang jabatan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Ia jadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dari tahun-tahun 2000 sampai tahun 2002. Kemudian ia diangkat jadi Danrem 163 Wirasatya, Kodam 9 Udayana.
Hot Mangaraja jadi dan Rem 163 dari tahun 2002 sampai dengan 2004. Setelah itu dipercaya jadi Kadis Penat, pangkatnya naik jadi Brigadir Jenderal. Hot Mangaraja jadi Kadis Penat dari tahun 2004 sampai dengan 2006. Setelah itu diangkat jadi Waas Pamkasat pada tahun 2006. Masih pada tahun 2006, ia dapat penugasan baru sebagai Danpusterat dengan memegang jabatan Danpusterat. Pangkatnya pun naik jadi Mayor Jenderal atau Majen. Hot Mangaraja jadi Danpusterat sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 Hot Mangaraja kembali dapat penugasan baru untuk memegang jabatan Aster Kasat. Dia jadi Aster Kasat dari tahun-tahun 2007 sampai tahun 2008. Lalu dipromosikan menjadi Pangdam 9 Udayana. Hot Mangaraja jadi Pangdam Udayana dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Usai menjadi Pangdam Udayana, Hot Mangaraja ditugaskan ke Kemenko Polhukam. Di Kemenko Polhukam, Hot Mangaraja diangkat jadi Sesmenko Polhukam. Ia jadi Sesmenko Polhukam dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Pangkatnya ketika itu sudah Letnan Jenderal, Letjen. Setelah ia pensiun dari dinas militer, Hot Mangaraja sempat dipercaya jadi Duta Besar Indonesia untuk Perancis, Andorra dan Monaco serta UNESCO. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman kalian lainnya. Terima kasih sudah menonton.